Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceng Mukmin, NIM 010119130111. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nomor 1 adalah keuntungan dan kerugian dari pemasaran, eceran, dan grosir. Keuntungan pertama adalah harga, karena pengecer menjual barang-barang mereka secara langsung kepada pelanggan akhir. Untuk produk yang sama, mereka dapat memperoleh lebih dari grosir. Karena pedagang grosir harus meninggalkan ruang yang cukup dalam struktur harga mereka untuk mengecer untuk menjual barang-barang yang sama ini dengan keuntungan. Seorang pedagang yang menjual baju langsung ke pelanggannya mungkin menuntut harga penuh. Namun pedagang grosir yang menawarkan kemeja yang sama harus menjualnya dengan harga diskon kepada pengecer, sehingga pengecer tersebut juga dapat memperoleh sepotong kue. Yang kedua, pemasaran. Retail menawarkan banyak peluang pemasaran, mulai dari menawarkan produk makanan sampel, hingga berganti kamar, hingga mencoba pakaian dengan rekomendasi pribadi. Strategi pemasaran yang didasarkan pada interaksi pribadi ini membantu menjual barang eceran dan mengembangkan hubungan yang dapat mengarah pada perluasan bisnis. Hubungan adalah dasar untuk menjual di masa depan dan faktor penting dalam keputusan klien untuk memilih produk atau layanan dari suatu perusahaan di atas persaingan. Retail online. Pengecer online menawarkan keuntungan dari struktur penetapan harga eceran dengan tambahan-tambahan pengiriman langsung. Jika model ini masuk akal untuk bisnis, dengan menempatkan pesanan secara langsung dengan produsen dan grosir hanya ketika pelanggan melakukan pemesanan. Kebutuhan untuk mencurahkan modal dan ruang untuk inventaris tunggu yang dijual dihindari. Kekurangannya: 1. Skala ekonomi. Pengecer cenderung mengoperasikan perusahaan yang lebih kecil daripada grosir, sehingga mengelola volume lebih sedikit. Akibatnya ada lebih sedikit peluang untuk mendapatkan skala ekonomi. Yang kedua, opsi pemasaran. Opsi pemasaran bisa mahal dan membutuhkan tenaga kerja dan infrastruktur tambahan. Misalnya, staf memberikan saran dan mendistribusikan sampel, atau ruang tambahan di lantai untuk memasang ruang ganti. Diperlukanlah sejumlah pelatihan staf dan perekrutan selektif untuk menjamin jenis interaksi pribadi yang memaksimalkan potensi retail perusahaan. Beberapa pengecer mungkin memiliki perasaan tidak wajar untuk pemasaran pribadi. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan menjangkau pelanggan dan menggunakan sumber daya pemasaran secara menguntungkan. Retail online. Pengecer online tidak menikmati manfaat pemasaran dari pertemuan tatap muka dengan pelanggan dan membangun hubungan simbolis yang kuat. Itu nomor 1. Soal nomor 2 tentang contoh internal control. Internal control terciptanya suatu sistem saling mengawasi dengan memisahkan antara yang melaksanakan dengan mengontrolisasi dan membukukan. Sebagai contoh, terdapat internal control bila yang mengeluarkan tidak sekaligus sebagai orang yang mengontrolisasi pengeluaran uang tersebut dan pencatatan dalam pembukuan. Demikian pula, terdapat dalam internal control bila yang mengeluarkan barang dari gudang atau yang menyimpan barang bukan orang yang dapat mengontrolisasi pengeluaran barang dan pencatatan dalam pembukuan. Soal nomor 3. Pengendalian operasional. Contohnya, menilai kinerja yang berlangsung secara rencana tahunan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mencapai pada tingkat penjualan, laba, serta sasaran lain yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunannya.
Kedua, pengendalian profitabilitas. Contoh, mengukur probabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Yang ketiga adalah pengendalian strategi. Contohnya memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi pasar saat tertentu. Soal nomor 4 tentang audit operasional. Ini sangat penting dan sangat diperlukan karena audit operasional pada bagian pemasaran dilakukan oleh bagian quality ISO sebagai koordinator auditor internal dan kantor akuntan publik sebagai audit eksternal. Cakupan yang dilakukan tergantung kepada kebutuhan perusahaan dan hanya bersifat administrasi. Pada dasarnya audit operasional yang dilakukan oleh auditor sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh perusahaan. Namun proses audit yang dilakukan pada bagian sales dan marketing tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap bagian pemasaran dan penjualan yang dilaksanakan oleh bagian pemasaran, sehingga tidak tercapainya penilaian terhadap pengukuran efisiensi, efektivitas, dan ekonomisi kegiatan fungsi pemasaran perusahaan. Audit ini harus mencakup lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi pemasaran lainnya. Untuk itu perlu analisis pelaksanaan audit secara menyeluruh pada setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh bagian pemasaran dan penjualan perusahaan untuk mengetahui penyebab ketidaktercapaiannya target penjualan. Itu audit operasional ini memang sangat diperlukan. Yang kelima, perusahaan produk yang sudah menjadi pasar global. Sebagai contoh adalah produk Indomie, salah satu produk Indonesia yang sudah ada di pasaran global. Hampir di setiap negara Indomie ini sudah ada. Salah satu buktinya adalah bahwa jemaah haji atau jemaah umroh yang mau produk Indomie di setiap supermarket Indomie sudah bisa ditemukan di Arab Saudi. Ini adalah sebuah produk yang sudah pemasarannya secara global. Mungkin itu yang saya bisa jawab soal-soal mata kuliah manajemen pemasaran. Mudah-mudahan jawaban ini sudah bisa memastikan saya sudah bisa menjawab soal dari UAS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.